Karena Beli Gede ini merasa kayak penasaran kenapa sih anaknya ini tuh kayak benar-benar tidak bisa diurus gitu loh ya. Beli Gede pun membelikan bantuan pengelukatan, bantuan penubah, dan juga banyak sekali bantuan-bantuan yang lain dengan harapan setelah diluka dan juga ditubah, anaknya ini akan menjadi manusia yang lebih berguna. Tapi tidak, ya tidak teman-teman. Putranya Beli Gede malah menjadi-jadi. Dia tidak mau bekerja, dia tidak mau sekolah, dia cuma makan, minum, tajir, menjudi, nyewek, dan juga miras. Dan juga bahkan ya, putranya Beli Gede ini punya sebuah perkumpulan yang langsung dipimpin oleh putranya sendiri. Dan perkumpulan ini tuh sudah benar-benar meresahkan. Dan ketika itu Beli Gede sampai menangis meminta kepada putranya untuk jangan lagi melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Karena Beli Gede takut nanti ada sesuatu yang terjadi kepada putranya ini. Tapi putranya tidak mendengarkan dan dia bilang, "Pak, tenang saja. Saya kan sudah punya sabuk kekebalan ini. Ya, beberapa saat yang lalu saya duel, Pak, dan saya menang. Padahal, Pak, ya, badan saya loh, Pak, sudah ditebas menggunakan golok, tapi saya tidak apa-apa." Itulah cerita dari anaknya Beli Gede. Nah, di sini Beli Gede pun mulai berpikir, apakah semua kebebasan dan juga sikap manja yang diberikan oleh si Beli Gede sudah merubah anaknya menjadi monster, teman-teman. Dan suatu hari, teman-temannya, Beli Gede ini tidak bisa tidur. Dia dengan istrinya kok engken keadaan unuke merasa sangat kepanasan di dalam rumah. Dan di malam itu Beli Gede mendengar ada suara burung yang cekikikan hingga di genteng rumahnya. Dan ketika itu Beli Gede keluar rumah. Saat Beli Gede melihat ke genteng rumah, ada burung hitam yang matanya itu bersinar merah, kemudian cekikikan seolah-olah memberikan sebuah tanda, teman-teman. Nah, engken keadaan unduknya, teman-teman. Di malam itu terasa sangat panjang. Beli Gede dengan istri dan juga kedua putrinya tidak bisa tidur karena mereka itu menunggu kepulangan putra ketiganya. Sampai pagi burung itu masih bertengger, teman-teman, di atap rumahnya Beli Gede. Beli Gede entah berapa kali keadaan kayak mengulah si burung ini, tapi burung ini tuh kayak pergi datang lagi, pergi datang lagi. Beli Gede juga mendengar suara dentuman yang sangat keras berasal dari kamar putranya. Ketika Beli Gede masuk ke dalam kamar putranya, dia melihat anaknya ini sedang tertidur dengan keadaan sebetulnya tangan kirinya ini sudah bunyi dan mengalir di mana-mana. Ketika itu Beli Gede menangis histeris karena melihat keadaan putranya yang seperti itu. Beli Gede memeluk putranya dan bertanya, "Nak, kenapa kamu seperti ini, Nak? Bangun, bangun, bangun." Dan saat itu, teman-teman, berapa kali kadang Beli Gede ini menggoncang-goncangkan badan putranya. Putranya tetap tertidur. Dan saat Beli Gede menaruh tangannya di bawah Song Cunguh putra ketiga, tidak ada tarikan nafas. Nah, ketika itu Beli Gede kan memegang badan putranya, ya, dia kok merasa badan putranya sangat dingin. Dan dia juga melihat wajah putranya yang sedang tertidur ini terlihat sangat pucat, teman-teman. Wih, ketika itu Beli Gede menangis histeris karena dia berpikir putranya ini sudah meninggal dalam keadaan tangan kiri yang sudah bunyi. Tapi saat Beli Gede berteriak histeris memeluk badan putranya yang sudah meninggal, dia kok mendengar ya ada suara lelaki yang cekikikan sambil berbicara. "Inilah akibatnya karena kamu terlalu memanjakan putramu." Nah, saat itu sematanya Beli Gede pun kembali mendengar dentuman yang sangat keras. Boom! Nah, suara dentuman ini terdengar dari halaman rumahnya Beli Gede. Beli Gede pun menidurkan putranya kembali. Masih dengan terisak tangis, dia pergi ke kamarnya mengambil parang dan mencari arah suara dentuman ini. Tapi di halaman rumah tidak ada apapun dan tidak ada siapapun ya. Waktu itu Beli Gede mulai sadar, kok istri dan juga kedua putrinya tidak ada. Dengan membawa parang dan menangis jeritan, Beli Gede memanggil nama istri dan juga kedua putrinya. Tapi engken keadaan undukis, anak dan juga istrinya Beli Gede ini tidak ada dimanapun. Rumahnya Beli Gede terlihat sunyi sepi di malam itu. Bahkan suara burung yang tadi cekikan ini kembali terdengar cekikikan seolah-olah menertawai Beli Gede yang sendirian di rumah itu. Saat itu Beli Gede mengamuk, berteriak, memanggil nama putranya, memanggil nama istri dan juga anaknya. Dia tuh kayak menguyung parangnya di langit, tapi tidak ada siapapun yang menjawab. Dan karena ini
Beli Gede pun langsung bersujud di tanah. Dia memanggil nama kedua orang tuanya. Bapak, ibu, tolong saya. Kenapa anak saya meninggal? Kenapa istri dan putri pertama dan kedua saya tidak ada? Dan ketika itu Beli Gede merasa pundak kiri dan kanannya ini terasa sangat berat sama Tuhan. Dan saat Beli Gede melihat ke atas, dia melihat ada seseorang yang tinggi besar, ya, lidahnya itu sudah nyelep ke bawah, kukunya sangat panjang, matanya melotot. Dia itu kayak ngigel gitu loh semua, sambil cekikikan berdiri di pundaknya Beli Gede, dan kemudian boom, Beli Gede pun pingsan. Nah, ternyata barusan Beli Gede cuma bermimpi atau mungkin sekedar berhalusinasi. Saat dia terbangun, dia sudah tertidur di ruang tamu sambil memegang parang, dan dia mendengar, ya, ada suara yang sangat berisik di halaman rumah. Beli Gede pun bangun, dan saat dia melihat, ternyata ada warga desa yang datang memberikan kabar putranya Beli Gede sedang ada di rumah sakit, karena ternyata tadi malam putranya Beli Gede ini mengalami kecelakaan sepeda motor, sehingga putranya ini menabrak sebuah pura dalam yang ada di desa tetangga. Dan sekarang putranya ini sedang kritis di rumah sakit kota. Nah, Beli Gede benar-benar kaget. Tanpa babi bu bebu, Beli Gede dengan keluarganya pun mengambil mobil dan pergi ke rumah sakit yang ada di kota. Kalau dari kota semetonnya ke rumahnya Beli Gede ini mungkin sekitar 35 menit. Semeton. Pokoknya menurut Beli Gede, ya, kengken je mobilnya Beli Gede ini kayak tidak ada remnya. Dan anehnya, sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit ini, ya, dia merasa mobilnya sangat berat. Gimana aja kayak mobilnya ini diduduki oleh 10 orang dewasa lebih. Tapi yang padahal di mobil itu kan cuma ada dia berempat. Dan ketika ada di rumah sakit, dia melihat semeton, ternyata putranya ini sudah ada di ruang ICU dalam keadaan tangan kirinya ini sudah buntung. Karena ternyata saat putranya ini kecelakaan sepeda motor dan juga menabrak pagar pura dalam yang ada di desa tetangga, badan putranya ini mental keluar dari wilayah pura, kemudian badannya ini menggelinding masuk ke jurang. Kemungkinan ketika badan putranya ini menggelinding, tangannya ini dan sampai saat itu, ya, tangan putranya yang ini belum ditemukan. Dan karena itulah putranya ini masih bisa diselamatkan, tapi dengan keadaan tangan yang sudah buntung semeton. Mendengar penjelasan dari dokter, semeton, kaki, tangan, kepala, otaknya Beli Gede bergetar. Dia benar-benar, kok gini? Putra mahkota, putra yang sangat dia sayangi, yang sangat dia manjakan, yang selalu dia berikan apapun itu kemewahan di dunia, malah mengalami hal setragis itu. Nah, saat itu dokter bilang, saat badan anaknya ini ditemukan, yang ada di badan anaknya hanya sabuk yang berwarna hijau. Baju anaknya sudah compang-camping, termasuk dengan celana yang dikenakan. Dan saat itu istrinya Beli Gede sampai pingsan mendengar kalau putra mereka harus mengalami kecelakaan setragis itu. Dan ternyata tangannya ini yang kles, yang terpisah dari badannya, belum ditemukan. Setelah itu semeton Beli Gede dan juga keluarganya membuatkan banten pengentek bayi untuk putranya ini, agar putranya ini bisa cepat sembuh. Dan anehnya, ya, bin ajaib, setelah 2 hari putranya ini dibuatkan banten, adalah warga yang melihat potongan tangan putranya, tapi dalam keadaan itu sudah compang-camping. Dan karena inilah Beli Gede bingung sama tahun apa yang harus dia lakukan. Singkat cerita, setelah ditemukannya potongan tangan dari putranya ini, anehnya, ya, putranya ini kayak bengong, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berbicara kepada siapapun. Putranya hanya menangis meratapi tangannya yang sudah. Dan setelah kurang lebih selama 3 minggu putranya ini ada di rumah sakit, dokter menyatakan kalau putranya ini sudah stabil dan bisa dirawat jalan. Dan akhirnya putranya pun pulang. Nah, ketika itu sebetulnya Beli Gede ini benar-benar menjaga agar warga desa itu sedikit yang tahu kalau keadaan putranya setragis itu. Berkali-kali Beli Gede ini merayu putranya agar mau makan, agar mau sembuh, dan tolong jangan putus asa. Dan ketika itu
putranya itu kayak perlahan-lahan mulai sembuh dan mau menerima keadaan fisiknya yang seperti itu. Dan tangan putranya yang ini sudah dikremasi dan juga sudah dihanyutkan ke segara oleh Bli Gede dan keluarganya. Tapi semeton, putri pertama dan keduanya si Bli Gede ini komplain, kenapa kok bapak terlalu memanjakan adik saya, kenapa kok bapak selama ini selalu kini. Pokoknya putri pertama dan kedua ini mungkin karena sudah tidak tahan, mengeluarkan unek-uneknya kepada Bli Gede tentang kenapa selama ini kok adik mereka melakukan kesalahan, bapaknya ini kayak tutup mata, bahkan selalu melindungi. Tapi ya, karena Bli Gede waktu itu benar-benar stres memikirkan keadaan putranya, Bli Gede malah menyalahkan anak pertama dan kedua dan bilang, kenapa kalian masih cemburu dengan adik kalian yang sedangkan adik kalian sudah seperti ini. Nah, karena inilah semuanya Bli Gede bertengkar hebat dengan putri pertama dan keduanya. Dan akhirnya putri pertama dan keduanya ini karena dibentak dan juga kayak dicaci maki oleh Bli Gede, mereka pun pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya Bli Gede. Dan saat itu sebetulnya Bli Gede cuma tinggal bertiga selama kurang lebih 2 bulan dengan putra dan juga istrinya. Saat itu sebetulnya putranya selalu menangis meratapi nasibnya. Dia bertanya, "Bapak, kenapa kok adik seperti ini, Pak? Bagaimana sekarang, Bapak? Kenapa seperti ini?" Sebetulnya tiada hari tanpa putra ketiganya menangis. Dia bilang benar-benar menyesal, kenapa dulu tidak pernah mendengarkan kata bapak dan ibunya, kenapa dia dulu malah melakukan hal seperti itu. Nah, putranya ini cerita semeton kalau ternyata di malam itu ya, dia itu datang dari sebuah desa dan juga nonton joget di sana. Tapi karena dia tuh kayak bersikap songong, adalah beberapa anak dari orang pintar yang ngetes kekebalan si putranya Bli Gede ini. Dan malam itu putranya Bli Gede memakan daging sapi yang padahal tidak boleh semeton, karena ya pantangan satu-satunya dari sabuk itu adalah orang yang memakai sabuk tersebut tidak boleh menyentuh apalagi memakan daging sapi. Beberapa saat setelah anaknya ini memakan daging sapi, ketika melewati pura dalam yang ada di desa tetangga, dia kok melihat ya ada wanita yang tinggi besar, nyonyoknya itu gelayut-gelayut, lidahnya memanja, sedang ngigel di depan arah sepeda motor si putra. Dan karena itulah anaknya Bli Gede ini langsung mengkol ke kiri, yang padahal putranya Bli Gede melihat ya di arah kiri itu jalan raya. Dan ternyata setelah dia mengkol ke kiri, ternyata itu adalah tembok dari pura dalam di desa tetangga. Dan akhirnya badannya pun blak blus terpental masuk ke jurang sampai membuat tangannya buntung. Semeton, di sini Bli Gede berpikir, mungkin memang benar sabuk itu bisa melindungi putranya dari apapun itu ya, entah itu hantaman ataupun cacaan dari manusia. Tapi karena sudah melanggar pantangan, mungkinkah penunggu yang ada di pura dalam desa tetangga mulai marah dan memberikan pelajaran? Nah, karena inilah semoton hari makin hari semotonnya Bli Gede selalu mendampingi putranya, tidak rungu dengan putri pertama dan kedua. Sampai akhirnya dia mendengar kabar kalau putra pertama sudah kawin lari dengan pacarnya yang seorang nak jauh dan akan menikah 3 minggu lagi. Nah, ketika itu Bli Gede benar-benar boom. Dia merasa tai kepolo, kok kene. Dan saat Bli Gede mendengar kabar kalau anak pertamanya ini akan menikah 3 minggu lagi, di malam itu tiba-tiba putranya tidak ada di rumah. Bli Gede benar-benar takut semeton, kok dia merasakan sesuatu yang tidak enak lagi. Dan setelah Bli Gede mencari kesana kesini dan putranya tidak ada dimanapun, engken keadaan unduke, Bli Gede kok merasa seperti ada bisikan yang memberitahu dia kalau putranya berada di gudang belakang rumah mereka. Saat Bli Gede dan juga beberapa warga mencari putra ketiga dan masuk ke dalam gudang, dia melihat putra ketiganya sudah meninggal dunia dalam keadaan diri. Akhirnya anak yang dilindungi, yang dimanjakan dan juga dicintai sebegitunya oleh Bli Gede memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak bisa menerima kenyataan hidup dalam keadaan cacat. Nah, setelah itu semeton putranya pun dimakamkan dan tiba-tiba ya
Sabuk kekebalan yang dipunyai oleh putra ketiga ini yang tadinya kan warnanya hijau-hijau mengkilat gitu ya, sekarang ya setelah putranya ini ditemukan dalam keadaan meninggal, sabuk itu berubah warna menjadi hijau lumut dan mengeluarkan bau yang luar biasa, tidak enak semata. Setelah itu sabuk ini pun kayak dibakar oleh Beli Gede ketika anaknya langsung dikremasi kemudian melinggih. Dan setelah itu semeton, Beli Gede pun mulai mengikhlaskan kalau putri pertamanya harus menikah dengan Nak Jawu. Dan saat ini semeton, putri pertamanya Beli Gede ini tinggal di luar Bali bersama dengan anak dan suaminya. Sampai detik ini hubungannya Beli Gede dengan putri pertama tidak baik-baik saja. Putri pertamanya ini tidak pernah menelpon, tidak pernah menjenguk Beli Gede bahkan setelah 6 tahun mereka menikah. Di sini Beli Gede berpikir dan baru sadar kalau ternyata apa yang dia lakukan selama ini, terlalu mengagung-agungkan putra ketiganya, terlalu mengabaikan putri pertama dan kedua, itu tuh benar-benar salah semata. Karena sekarang saat putra ketiganya ini tidak ada, yang menemani Beli Gede ya hanya putri kedua dan juga istrinya semata. Beli Gede benar-benar menyesal kenapa dulu terlalu memanjakan putranya. Dia yang mengeluarkan uang ratusan juta untuk menjaga keselamatan putranya, tapi malah putranya lah yang menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan Beli Gede dan juga keluarganya. Nah, setelah kepergiannya si putra ketiga ini ya, Beli Gede pun mulai mengalami hal-hal mistis. Dia sering sekali bermimpi bertemu dengan putra ketiga dalam keadaan putra ketiga ini tergantung di sebuah pohon yang sangat besar dan badan putranya ini dimakan oleh rayap semeton. Selama berbulan-bulan setelah putranya ini melinggih ya, Beli Gede bermimpi seperti ini. Dan ternyata setelah Beli Gede bertanya kepada orang pintar, konon katanya efek samping dari sabuk kekebalan ini ya, putranya akan selama bertahun-tahun disandra oleh si penunggu sabuk ini kalau tidak ditebus. Dan itulah yang membuat ternyata selama ini semeton keluarganya Beli Gede pun menjadi hancur berantakan. Karena setelah putranya ini meninggal ya, istrinya Beli Gede sakit-sakitan, putri keduanya juga sakit-sakitan, dan yang menyebabkan ini ya penunggu dari sabuk kekebalan yang sudah dibakar oleh Beli Gede. Bahkan setelah putra ketiganya ini meninggal, di Kedituan putranya masih tetap dihukum oleh beliau. Ya mungkin karena kesalahan-kesalahannya semeton. Di sini Beli Gede benar-benar menyesal. Nah, inilah cerita dari Beli Gede yang merasa sangat menyesal kenapa dulu terlalu memanjakan putra ketiganya sehingga kehilangan putri pertama dan juga cucunya sekarang. Nah, sebelumnya sukses untuk Beli Gede dan semoga Beli Gede dan juga keluarga bisa tabah mengikhlaskan kepergian putra ketiganya. Dan untuk semetonku bagaimana? Coba dong kalian berkomentar karena Beli Gede bilang dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Yuk semeton, yuk sampai ketemu di cerita saya selanjutnya.